Salam Pancasila. Liciknya Jokowi memang sudah direncanakan sejak lama. Jadi gini, Jokowi ini memang petarung. Ya, Jokowi memang mempersiapkan pertarungan setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, sudah tidak berkuasa lagi. Ya, masih ingat nggak apa kata-kata Bahlil Lahadalia yang telah berhasil mendapatkan manfaat menggeser Erlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar, partai besar, partai tua di Indonesia. Ya, jadi gini, sebagai manusia Jokowi tentunya punya niat, punya pikiran yang mana hanya dia yang tahu. Ya, jadi selama dia menjabat menjadi presiden, dia merasakan kekuasaan, entah niatnya baik atau tidak baik, dia sudah mempersiapkan itu sejak lama. Ya, persiapan-persiapan itu terlihat ya setelah pemecatan Jokowi oleh PDIP. Ya, senjata-senjata yang selama ini dikumpulkan oleh Jokowi selama 10 tahun jadi presiden itu mulai digunakan. Maka jadi tersangkalah Hasto Kristianto Sekjen PDIP. Masuk gak? Ya, jadi Jokowi dipecat PDIP langsung bereaksi, Hasto tersangka oleh KPK, kan gitu ya. Kenapa Jokowi masih bisa melakukan itu? Ya, karena dia memang licik, pinter, cerdik. Ya. Dia kan masih punya taring, yaitu anaknya Gibran jadi wakil presiden. Ya. Sementara presidennya berutang budi kepada dia. Masuk gak? Ya, walaupun Wapres kan punya taring, presiden pun anget. Baru aja dibantu Jokowi untuk berhasil jadi presiden. Selama 4 kali nyalon, keok terus. Nah, itu intinya ya. Ya, jadi memang Jokowi ini benar kata Bahlil, dia Raja Jawa. Ya, dengan detail dia susun semuanya untuk melakukan perlawanan atau pertarungan. Ya, lihat senyumnya, lihat matanya, ya kalian bisa menyimpulkan sendiri karakter Jokowi. Ya. Waktu itu Nasdem juga sudah kena sekjennya, karena mungkin saat itu Nasdem tidak sejalan. Lalu Golkar yang rencananya mungkin mau Balilo, ya langsung diganti Bahlil. Ya. Ini semua lazim atau umum ya dilakukan dalam politik. Ya, kriminalisasi, politisasi hukum itu lazim dan biasa saja. Intinya kalau tidak punya salah masa bisa dikriminalisasi, kalau tidak punya salah masa bisa dipolitisasi hukum. Ya. Nah, makanya jangan punya salah kalau tidak mau dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Ya. Nah, kembali ke masalah tersebut, ya Jokowi itu sudah mempersiapkan sedetail mungkin, ya karena sebagai presiden dia waktu itu berhak menerima semua informasi. Ya, Badan Intelijen Negara kan di bawah dia, memberikan bermacam-macam informasi dan harus bisa memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh presiden. Ya, termasuk kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para tokoh politik ya maksud saya, para petinggi politik. Ya, jadi memang Jokowi keren, Jokowi jago ya. Pada awalnya Jokowi itu nurut ya, kelihatan nurut ya, cium tangan ya. Lalu secara diam-diam dia melakukan persiapan. Ya, persiapan Jokowi itu matang loh. Ya, menjadikan anaknya Kaisang ketua umum partai PSI, menjadikan menantunya Bobi sampai menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang terakhir keren lagi, menjadikan
Gibran menjadi Wapres. Jadi lengkap sudah alatnya Jokowi ini. Kalau bertarung melawan Jokowi saat ini saya rasa banyak yang keteter. Kemungkinan besar kalah. Keren Jokowi ya. Nah, saat Jokowi merasa tersinggung perasaannya ketika dibilang petugas partai, lalu dibilang Mas Jokowi itu kalau nggak ada PDIP apa jadi apa? Nah, itu juga ternyata dia tersinggung. Ya, tapi memang pinter menyimpan rasa, tapi merencanakan pembalasan dendam yang dahsyat. Ya, diam-diam dia pengaruhi semuanya. Ya, sampai-sampai dia nggak perlu malu lagi untuk menjadikan Gibran Wapres. Dengan harapan apa? Masa ketika bapaknya diserang, anaknya diam? Ya, anaknya ini Wapres loh, wakil presiden, orang kedua di Indonesia. Ya, yang tambah konyol lagi, Prabowo sebagai presiden RI juga merasa hutang budi besar kepada Jokowi. Ya, di sini Jokowi sudah merencanakan detail. Ya, bahkan Jokowi itu tidak cukup hanya menanam budi kepada Prabowo, karena Prabowo kan bukan saudaranya. Ya, tidak bisa diandalkan. Mungkin pikir Jokowi, Prabowo kalau misalnya berhadapan dengan Megawati atau Surya Paloh, ya, minder, ya, kalah pamor. Makanya Jokowi berani sendiri. Dia backingnya adalah wakil presiden, anaknya. Ini pemerintahan ini masih di bawah intervensi Jokowi. Ya nyambung lah ya, masa nggak nyambung kalian? Ya, bereskan dulu pikiranmu kalau nggak nyambung. Ya, jadi saat ini memang Jokowi telah menjadi raja Jawa. Seperti kata Bahlil ya, raja Jawa. Jangan macam-macam. Ya, sama raja Jawa kata Bahlil. Habislah kita. Nah, itu Bahlil itu terbuka tuh memberikan pesan dan sinyal kepada semua petinggi partai, kepada semua tokoh. Ya, Jokowi ini presiden yang tidak ada duanya. Ya, jadi dia akan menancapkan kuku kekuasaannya sampai selama-lamanya. Jadi sekarang ini enak dia. Ya, tinggal siapa yang melawan nih? Ya. Hei, nak. Kena tuh orang. Ya, ini nggak baik. Ya, menurut saya ya, dalam suatu pemerintahan yang menganut demokrasi Pancasila, ini presiden buruk. Presiden itu ini kejadian ya, kejadian buruk dan akan menjadi dosa politik di kemudian hari. Ya, kita semua harus berpikir realistis, logis, IQ tinggi. Karena apa? Kita harus merubah. Ya, merubah sistem pemerintahan, iklim politik, ya, jalannya demokrasi kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Maka ada saya, Sang Pancasila, peci merah, IQ tinggi. Silakan komen, mari kita debat. Merdeka!